Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eti Wahyu Asih. Saya mahasiswa semester 4 Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi, Ungaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan makalah tentang pendidik sebagai seorang pembimbing. Makalah ini merupakan bagian dari mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh dosen Dr. Haji Imam Anas Hadi. Baiklah, kita mulai. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan terlebih dahulu. Bimbingan sendiri, pengertiannya ada beberapa macam. Menurut Jones, bimbingan adalah merupakan bantuan kepada individu dalam membuat suatu pilihan yang cerdas atau tepat dalam penyesuaian kehidupan mereka, dan bahwa kemampuan itu bukan merupakan suatu faktor bawaan, tetapi harus dikembangkan. Sedangkan menurut Tamrin, inti pengertian bimbingan yaitu membantu pemecahan masalah seseorang sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, atau dengan kata lain, bimbingan diharapkan memperoleh suatu solusi dan perencanaan yang tepat. Sedang menurut Crow and Crow, pengertian bimbingan adalah pemberian bantuan dari seorang konselor atau guru kepada individu secara langsung, mengarahkan tentang kehidupan, pembangunan, keputusan, dan beban karir. Dari beberapa definisi tersebut di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 1. Bimbingan itu berarti bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian konseling. Pengertian konseling sendiri menurut Jones yaitu membicarakan masalah seseorang dengan berdiskusi dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Apabila kita melakukan secara individual, maka hal yang dibicarakan adalah hal yang pribadi. Sedang kalau kita melaksanakan secara kelompok, kita membicarakan hal-hal yang bersifat umum. Menurut Rahman dan M. Surya, bahwa konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang di mana yang seorang klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Sedang menurut Rand mengatakan bahwa konseling adalah hubungan pribadi dan dinamis antara dua orang yang bermasalah dengan tujuan agar diketahui permasalahannya sehingga ditemukan solusinya. Nah, dari uraian di atas, kita bisa mengambil kesimpulan, konseling merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupannya yang dihadapi oleh klien dengan cara wawancara, dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungannya. Sekarang kita akan membahas korelasi antara bimbingan dan konseling. Menurut Bimo Walgito, jika kita menelitinya, ternyata ada kesamaan antara pengertian bimbingan dan konseling. Selain ada sifat-sifat khas pada konseling. Nah, sebagai berikut pengertiannya. Konseling merupakan salah satu metode dari bimbingan, sehingga pengertian bimbingan itu lebih luas dari pengertian konseling. 2. Pada konseling sudah ada masalah tertentu, yaitu masalah yang dihadapi oleh konseli atau kliennya. Sedangkan pada bimbingan tidak demikian. Bimbingan lebih bersifat preventif atau pencegahan. Sedangkan konseling lebih bersifat kuratif atau korektif, dengan kata lain sebagai penyembuhan.
3. Konseling pada dasarnya dilakukan secara individual, yaitu antara konselor dengan klien secara face to face atau tatap muka. 1. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseling sebagai berikut. A. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. 2. Memiliki sikap toleransi terhadap umat agama yang lain. 3. Memahami pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif. Nomor 2. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan akademik adalah sebagai berikut. A. Memiliki kesadaran akan potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. B. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. C. Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayatnya. Sedangkan 3. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir adalah sebagai berikut. A. Memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. B. Memiliki pengetahuan, mengetahui dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan. Fungsi layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan buku pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan format tahun 2008, fungsi bimbingan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. 2. Fungsi fasilitas, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 3. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseli dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Sekarang kita akan membahas pokok dari makalah kali ini, yaitu pendidik sebagai seorang pembimbing. Pendidik atau dalam hal ini guru berusaha membimbing siswa agar menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, serta membimbing agar siswa itu dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga tercapai apa yang mereka inginkan atau mereka cita-citakan. Tugas guru, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan apa yang mereka miliki. Inilah makna peran sebagai pembimbing. Jadi, inti dari peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, setelah melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahan atau remedial teaching. Jadi dalam hal ini kekuatan emosional atau keterikatan antara pendidik dan murid sangat dibutuhkan agar setiap ada permasalahan terutama pada peserta didik, guru dapat segera mengatasinya. Guru juga diharapkan memiliki kemampuan pengetahuan parenting secara maksimal atau memiliki pendidikan parenting
Dan itu akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan dengan siswanya. Agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai pembimbing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Jadi guru harus mengenal anak tersebut, mengenal murid tersebut dengan baik. Agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai pembimbing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Jadi, guru harus benar-benar paham dengan sifatnya, karakter, dan yang lainnya. 2. Guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. Kita sebagai pendidik harus paham bahwa setiap anak itu berbeda. Mereka memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Jadi, tidak setiap siswa itu tidak dapat disamaratakan, baik dalam sisi kemampuan akademis maupun kemampuan sosialnya. 3. Guru dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan dan saling percaya, termasuk di dalamnya berusaha menjaga kerahasiaan data siswa yang dibimbingnya, apabila data itu bersifat pribadi. Jadi di sini trust atau kepercayaan seorang siswa terhadap gurunya itu sangat diperlukan. 4. Guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang dihadapi siswanya, baik yang sedang dihadapi di kelas maupun di luar kelas. Mendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan belaka kepada peserta didik, namun lebih dari itu. Pada dasarnya mendidik adalah proses membantu menumbuh kembangkan kepribadian peserta didik. Permasalahan apa saja yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembimbingan atau bimbingan dan konseling. Sekian presentasi makalah dari saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai pengetahuan yang cukup atau pengetahuan yang memadai, serta kemampuan tindakan kelas agar kita dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, terutama ketika berada di dalam kelas. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.